Ammal ainu. Betul ya? Ammal ainu fa innama khuliqat. Halaman berapa? 19. Ammal ainu, adapun mata, fa innama khuliqat laka, maka hanya saja diciptakan mata bagimu, litahtadiya biha fid dhulumat, agar engkau beroleh petunjuk dengan sebab mata pada segala kegelapan, wa tasta'ina biha fil hajat, dan agar meminta bantuan engkau dengan mata fil hajati, pada segala kebutuhan, wa tandura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan agar kau memandang dengan mata kepada keajaiban-keajaiban bumi, kerajaan bumi dan langit, wa ta'tabira bima fiha minal ayat, dan mengambil pelajaran engkau dengan apa yang ada di alam bumi dan langit daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa kita bisa ibadah kepada Allah dengan anggota tubuh kita, dengan mata, telinga, lidah, tangan, kaki, mulut, dan kemaluan. 7 anggota ini kalau mau direnungi adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Di samping nikmat juga amanat yang dititipkan kepada kita. Maka bila kita khianat pada amanat anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita, maka itu puncak kedunguan seorang anak manusia. Oleh karena itu kita harus mengerti fungsi mata, fungsi telinga, lidah, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ada di antaranya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita mata. Kata Imam Ghazali, ini mata nikmat Allah. Ada tujuannya Allah kasih kita mata. Setidak-tidaknya, kata Imam Ghazali, ada 4 tugas daripada mata yang Allah berikan kepada kita. 4 tugas mata kita. Mata kita ditaruh oleh Allah 2 di depan, tidak di samping, tidak di belakang. Ada apa ini? Ini yang kita harus jadikan pelajaran. Kata Imam Ghazali, kajian malam ini adalah untuk apa Tuhan kasih kita mata. Judulnya itu. Untuk apa Allah beri kita mata? Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an, setidak-tidaknya ada 4 fungsi. Mengapa Tuhan beri kita mata? Kata beliau, ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fid dhulumat. Mata ini Allah kasih kepada kita gratis, enggak bayar. Kalau beli berapa juta itu? Obat katarak aja, operasi katarak yang matanya ada, mahal. Operasi glukoma yang matanya ada, itu mahal.
Apalagi kalau matanya nggak ada, kita beli mata miliaran. Miliaran. Saudara, umpama Allah Subhanahu wa taala kasih pilih, mau diberi duit 10 miliar, tapi matanya nggak ada dua-duanya, mau nggak? Mau? Berarti punya duit 10 miliar sebetulnya. Jangan mengeluh, mahal. Satu, kenapa Allah kasih mata? Litahtadiya biha fidz zulumat. Kata Imam Ghazali, agar supaya kita dapetin petunjuk dalam menghadapi berbagai macam kegelapan. Kalau gelap, nggak ada mata, tambah payah. Kita supaya mendapatkan petunjuk. Biar kata mata kita begini nih, bisa lihat warna hijau, bisa lihat warna putih, kuning, merah, macam-macam. Padahal begini doang. Ini nikmat dari Allah. Kalau enggak ada mata, diumpamakan merem, hanya satu warna, hitam saja. Itu dasar. Hitam. Kalau merem hitam, enggak ada apa-apa. Tapi kalau melek, begitu banyak warna. Ini supaya kita dapetin petunjuk kalau kegelapan. Kegelapan malam, dengan ini mata kita harus lihat. Biar kita enggak nyasar-nyasar jalan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita mata supaya kita tidak merasa kegelapan dalam menjalani hidup kita. Ini mata. Karena itu penting mensyukuri nikmat mata supaya kita jangan gelap. Itu satu. Lil ihtida fidz zulumat. Fungsi mata supaya kita beroleh petunjuk dalam menghadapi berbagai kegelapan. Kegelapan dasar laut, kegelapan dunia, kegelapan kubur, kegelapan malam. Ini mata ada fungsinya supaya kita enggak jadi gelap. Itu begitu. Yang kedua, watasta'ina biha fil hajat. Tuhan kasih mata sama kita supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Kita bekerja ke kantor dari Pondok Karya ke Sudirman, kalau enggak ada mata repot. Kita mau ke pasar beli cabai, beli bawang susah, kalau enggak ada mata. Kita jalan ada selokan atau enggak paham. Maka mata ini Allah berikan untuk membantu keperluan kita. Dalam hidup ini kita banyak hajat. Hajat kita itu bisa tertolong dengan mata. Kita pengen bebekal di akhirat nanti, pengen baca Quran pakai mata. Kita pengen baca Yasin pakai mata. Kita pengen nengok jalan-jalannya pakai mata. Ini kita butuh bantuan daripada ini mata. Jadi mata ini kita butuhkan dalam hidup kita untuk membantu keperluan kita. Membantu. Makanya Tuhan kasih mata dua di depan, tidak di samping, supaya kita tidak banyak tengok kanan kiri, capek hidup. Kalau kita memperhatikan komentar-komentar orang, capek. Mata kita enggak ditaruh di belakang, agar supaya kita jangan lihat belakang melulu, pegel hidup kita. Mata ini ditaruh di depan, agar supaya kita memandang masa depan kita.
Jangan kita memandang belakang, masa lalu sebagai kenangan, enggak kita bisa balikin walaupun kita nangis berdarah-darah. Enggak bisa. Oleh karena itu yang kita pandang dengan mata ke depan. Enggak bakalan puyeng corona sampai kapan aja kalau orang matanya dijadikan ibrah. Coba kita dulu lahir ke dunia, bawa duit enggak? Bawa duit enggak? Enggak ada. Tuh enggak bawa duit. Waktu kita masuk kubur, saya enggak paham di Pondok Karya. Biasanya kain kafan tuh dikasih kantong kayak begini enggak? Enggak juga. Enggak ada yang dibawa. Terus kita muyengin apa? Kita puyengin mono di kubur bagaimana biar kita selamat ngadepin mungkar nakir. Maka perlulah kita baca Al-Quran. Perlulah kita ziarah kepada orang tua dengan mata. Biar barakah hidup kita. Biar enggak nyasar. Jadi dengan mata watasta'ina biha fil hajat. Agar supaya kita meminta bantuan melalui mata pada kebutuhan-kebutuhan kita selama ada kita di alam dunia ini. Pakai mata. Pakai mata. Itu dua. Satu, supaya kita mendapatkan petunjuk dalam kegelapan. Dua, supaya kita bisa minta bantuan melalui mata untuk keperluan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Pakai mata. Nggak bisa nggak pakai mata. Yang ketiga, watandura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Tuhan kasih kita mata supaya kita dengan mata memandang-mandang keajaiban kerajaan bumi dan langit. Dengan mata ini kita harus ngambil pelajaran. Jalan-jalan kita kemana? Jalan-jalan kita ke Malang. Baik. Banyak apel. Kita pikirin nih pakai mata lihat apel. Itu apel warnanya begitu. Tapi ketika dicicipin oleh lidah manis, tuh manisnya dari mana? Pelototin sama kita, sama mata. Apakah waktu nanamnya sambil nyengir-nyengir petani apelnya? Boleh tanya. Nyengir apa habis ribut sama bininya? Tanya sama dia. Apa nanamnya dikasih gula? Ora juga. Apakah airnya manis? Isep. Apakah tanahnya manis? Jilatin. Manisnya dari mana? Mata harus dilihat. Supaya muncul kita ucapkan ucapan Alhamdulillah. Supaya kita pandai bersyukur sama Allah dengan mata. Yang di badan kita aja dah. Di badan kita ini ada bulu ketek namanya. Tahu bulu ketek enggak? Tahu bulu ketek enggak? Tahu. Itu bulu ketek dijepit-jepit hidup. Hidup. Padahal dijepit-jepit. Enggak kena sinar matahari. Begitu. Mana lingkungannya asem banget lagi. Hidup enggak? Itu bulu ketek. Lihatin sama mata. Masa kita muslim, ada badan, ada akal, ada Allah, bingung mikirin hidup, malu ama apa? Ama bulu ketek. Kita enggak bingung. Mau dikata apa kek? Bulu ketek aja hidup. Kata kita mati gua.
Corona ini sialan dangkalan doang. Begitu. Ini hendak lihat bulu ketek dia. Mata ini untuk memandang keajaiban-keajaiban alam ciptaan Allah. Alam ciptaan Allah. Kita pandang no Idul Adha. Ada namanya kambing. Kambing. Ada namanya kambing. Itu kambing termasuk binatang yang anaknya dikit. Paling banyak 3, 4 jarang. 2 paling. Begitu, kambing. Udah anaknya dikit tuh kambing dipotongin mulu. Anaknya dikit. Dipotongin terus. Liatin aja di masjid mana. Ala bror dah. Kalau Idul Adha antara kambing sama sapi banyak mana? Yakin dah saya juga banyak kambing dah. Begitu banyak kambing dipotongin, beranaknya dikit dipotongin mulu. Itu Idul Adha. Belum lagi kalau ada maulid, belum lagi ada bayi lahir, mana laki-laki lagi, kan 2 ekor kalau laki-laki, bener nggak? Begitu, karena kan masalah akikah mengikuti bayi yang lahir nih punya berapa kepala. Kalau bayinya lahir laki, kalau laki kepalanya ada berapa? Iya 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Pokoknya ngikut kepalanya. Akikah dipotong, Idul Adha dipotong. Belum lagi maulid, potong lagi. Beda dengan kambing, dengan anjing. Coba kita lihat anjing. Anjing tuh sekali beranak banyak banget. Banyak. 8 anaknya. Banyak itu. Anaknya. Udah 8 banyak. Kagak pernah dipotong. Kagak ada ngorban anjing. Ada nggak kira-kira? Ora ada dah. Akikah juga pakai anjing nggak ada. Apalagi kebuli anjing gitu. Kan nggak ada. Nggak dipotong-potong. Kalau pakai akal nih, kudunya juga yang banyak nih di dunia, anjing apa kambing? Hah? Anjing apa kambing? Anjing, sebab anaknya banyak, kagak dipotong-potong. Kudunya yang paling dikit sebab beranak dikit dipotong-potong. Tapi faktanya enggak begitu. Di jagat raya ini yang banyak apa? Kambing. Kenapa? Karena kambing dapat barokah. Hewan barokah dia. Barokah apa? Barokah dipotong. Kata kambing tuh ngomong, kalau pengen barokah kayak saya. Kata kambing, dipotongin. Kalau dipotongin mau bukan tambah dikit, tambah banyak. Begitu. Makanya ada kotak amal Jumat lewat. Jangan pura-pura merem. Ada nggak yang pura-pura merem? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Diisi. Biar apa? Biar barokah. Tandanya kambing dipotongin mulu. Bukan makin dikit, makin banyak. Terserah kita dengan mata. Mau ngambil pelajarannya, mau nyontoh anjing, mau nyontoh kambing, terserah kita. Kalau mau nyontoh anjing, ya silakan. Pengennya makan, mulu makan. Enggak penyakit enggak? Penyakit. Airnya masuk aja primeri. Kan mahal. Mendingan dipotong. Kan kata Nabi, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodako itu nolak bala. Kena corona juga enggak sodako begitu. Kan begitu. Itu begitu tuh. Ini mata tuh suruh liatin begitu. Memandang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kita main ke laut. Lihat tuh laut.
Kita suruh liatin tuh laut. Warnanya biru. Itu kalau jauh. Kalau dekat mau kagak. Begitu. Kalau jauh mau indah. Begitu. Jauh mau indah. Kayak kita sama teman kita. Dia naik Mercy. Tuh orang mobilnya Mercy. Hitam metalik, cakep, full AC, full musik. Enak banget dia tuh. Kata kita, wong memandang dari jauh. Belum ngobrol. Dia aja liatin kita yang pagi-pagi ngopi depan Al-Abror. Tuh orang pagi-pagi ya Allah ngopi. Mana jisokam lagi pas-pus enak banget tuh orang hidupnya. Mana gua mah bos di kantor ngomel mulu. Bini ngerong-ngerong mulu. Anak narkoba. Lagi apa dia yang di mobil? Lagi apa? Puyeng. Lagi apa? Puyeng. Kita doa. Pengen gua kayak dia. Diijabah. Jadi orang apa? Orang puyeng. Gara-gara pengen kayak dia. Kita belum ngobrol. Ngobrol dulu. Kan baru lihat doang. Belum ngobrol. Biasa aja, bener nggak? Begitu. Jangan biasa aja. Lihat laut. Laut itu ada ombak. Kalau mengerti laut, asik. Ombak tuh ada gede, ada kecil. Tanya sama peselancar. Peselancar tuh ngerti ombak. Kalau ombak gede, nangis apa girang? Kenapa girang? Mengerti karakter laut ada ombak. Kita begitu. Kalau mengerti karakter dunia ini negeri ujian, biasa diuji itu. Biasa. Jangan sampai kita doa, ya Allah, hindarkan kami dari ujian ya Allah. Ya alamat. Ini orang nih sengsara mulu hidupnya. Salah dia doa. Hindarkan kami dari ujian ya Allah. Ini doa anda benar namanya. Kita jangan. Saya kasih contoh. Ada anak sekolah SD kelas 1. Bilang sama gurunya. Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Kata gurunya, baik. Temannya naik kelas 2 ikut ujian. Kita kelas berapa? Kelas 1. Kenapa? Enggak ikut ujian. Tahun besok lagi, Pak Guru hindarkan kami dari ujian. Teman kita kelas 3, kita kelas berapa? 1. Sampai teman kita kuliah, kita kelas berapa? Emang apa? Enggak ikut ujian. Dunia ini negeri ujian. Kita kudu ikut ujian, jangan doa hindarkan kami dari ujian. Ya udah kelas 1 mulu. Sengsara kita. Jangan. Ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Tapi untuk ngangkat derajat kita. Begitu. Ngangkat derajat kita. Itu ujian. Kayak begitu. Jadi mata ini nih untuk memandang. Keajaiban-keajaiban yang ada di jagat raya ini. Keajaiban. Belum lagi ke gunung. Lihat kelapa. Di gunung banyak kelapa. Tahu kelapa enggak? Tahu kelapa enggak? Halo, tahu kelapa enggak? Duluan batok, duluan air. Katanya tahu. Buahnya enggak tahu. Ntar Ramadan saya suruh dagang lagi nih orang. Duluan batok, duluan air. Duluan batok. Rapet batok tuh. Air masuknya gimana? Rapet begitu. Enggak ada bolong-bolongnya. Rapet kayak begitu. Duluan batok, duluan air. Air enggak ada tempatnya. Ambak-ambakan. Nih mata tuh pikirin tuh. Pikirin. Ini sama mata nih. Tugasnya tuh begitu. Begitu. Tugasnya main ke gunung begitu. Kalau enggak,
Enggak digunain mata repot, main ke anyer. Enggak lihat nih mata tidak memandang keajaiban Allah. Enggak digunain tuh yang namanya laut, ada ikannya asin. Asin tuh air laut. Tapi ikan enggak ikut-ikutan asin, kagak. Biar kata air laut asin, kagak. Kan disuruh pandang tuh, ngapa itu enggak ikut asin? Ikan hidup. Kalau ikan tuh hidup, biar kata laut asin, kagak asin. Tapi lihat ikan mati, dikasih cabe, namanya gurami balado. Pedas enggak? Kenapa pedas? Bukan. Mati. Kasih kecap, manis enggak? Kenapa manis? Mati ikannya. Dikasih garam, namanya ikan asin. Kenapa asin? Mati, no di laut. Hidup, laut asin, kagak asin. Karena ikan hidup. Disuruh mata itu memandang begitu. Biar kata orang rusak, zaman rusak, kita nggak boleh ikut-ikutan rusak. Kayak ikan, disuruhnya mata tuh begitu. Cuman kita ke Anyer nggak lihat-lihat begitu. Maka baru pulang nih, nginep semalam di Anyer. Di tengah jalan nih di mobil, kan nyewa bis. Ngomong sama temennya, najong banget, baso mahal banget. Masa baso 30.000 baso. Enak juga ora. 30.000 baso, kata dia. Enakan juga di kampung gua. 10.000 juga udah enak. 30.000 enak juga kagak. Ditanya sama temennya, habis enggak? Habis sih. Udah habis. Udah masuk perut. Kata Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah. Jangan. Udah masuk perut. Jangan dikomentari. Udah masuk. Begitu. Habis mahal. Kata yang dagang di Anyer, di Carita juga bilang begitu. Dia dagang bakso kepada orang yang punya duit. Pengen ngabisin duit di pantai. Salahnya lu, ngapa orang kagak punya jalan-jalan. Begitu. Bukan salah dia. Ya bener gak? Begitu. Salah kita, ngapa jalan-jalan gak punya duit? Dia kan duit dagang buat orang yang duitnya banyak, pengen ngabisin duit. Kan begitu. Tapi anehnya biar kata dicela, habis. Ini namanya airnya tuh habis jalan-jalan, bukannya tambah kuat imannya, ngomel mulu. Ini namanya matanya nggak digunain untuk memandang-mandang keajaiban ciptaan Allah. Kalaulah kita jalan-jalan ke gunung, lihat dong pohon duren, sebelahnya pohon cabe, airnya sama, tanahnya sama, tapi duren rasanya, cabe tuh dari mana? Ini jalur pedas lewat sini nih. Jalur manis lewat sini. Pikirin, dari mana itu manis? Dari mana itu pedas? Dari Allah. Ini mata nih disuruh memandang-mandang begitu. Mandang-mandang begitu. Biar enak hidup ini. Lihat pelangi. Saya mau tahu pelangi enggak? Indah enggak pelangi itu? Indah. Warna-warni enggak? Warna-warni. Ada warna coklat enggak? Hah? Enggak ada. Mana warna kesukaan saya lagi tuh coklat. Indahnya dari mana tuh pelangi? Warna-warni kan saya tanya, ada warna coklat enggak? Enggak ada. Indah enggak pelangi?
Indahnya di mana? Hah? Iya, kenapa kita merasakan indah? Kan nggak ada warna favorit kita coklat. Kenapa indah? Iya, kenapa dalam penglihatan kita indah? Kenapa tuh? Indah nggak pelangi? Kenapa indah? Warna-warni, kan saya tanya, ada warna coklat nggak? Nggak ada. Warna favorit kita, kok nggak ada? Indah nggak? Indah itu pelangi karena kita menikmati ciptaan Tuhan tanpa memprotes. Ketika kita memprotes, tidak indah. Corona itu indah bila kita menikmati. Tapi bila kita memprotes, stres. Maka disebut zaman itu namanya zaman rada-rada. Tahu zaman rada-rada? Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Tuh kalau kita memprotes. Kenapa disebut rada-rada? Makan kagak cuci tangan. Cuci tangan mulu. Makan kagak. Apa enggak orang begini nih? Kagak makan, cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi. Begitu. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Itu begitu, saudara. Naik motor nih ya, naik motor. Kita sama teman kita mau makan di Haji Masad, di Pondok Karya juga, ujung tapi ujung ya. Belum ujung, tengah. Pondok Jaya itu mah. Pondok Jaya. Boncengan begini. Udah kayak laki bini, rapet. Selesai makan, nyampe Labrar dohor. Nyampe masjid, sholat dohor, renggang. Habis sholat dohor, naik motor lagi, rapet lagi. Rada-rada. Bener nggak? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Bingung. Namanya zaman rada-rada. Fardu dohor nih, dohor. Dohor tuh kategorinya fardu ain, fardu kifayah. Sholat dohor. Hah? Fardu ain. Kalau sholat jenazah, fardu kifayah. Tinggian fardu ain, tinggian fardu kifayah. Kalau ada yang bilang tinggian fardu kifayah, benar apa salah? Salah. Ada orang waktu sholat dohor renggang, habis sholat dohor, sholat jenazah rapet. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Jadi tinggian mana? Tinggian fardu kifayah. Orang dohor aja renggang, jenazah. Ada nggak model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada. Emang zaman rada-rada ya. Rada-rada. Udah repot. Kenapa? Udah tobat. Oh, alhamdulillah udah tobat. Waktu minta sumbangan ya, waktu minta sumbangan itu pengurus musola, pengurus masjid, saudara-saudara, kalau kita nyumbang karpet nih, itu berkah, nanti di kuburannya terang, dipakai orang sholat terang, dipakai orang ngaji terang. Alhamdulillah orang mau pada nyumbang karpet di musola-musola di masjid. Airnya belakangan itu gelap, kuburannya
gelap kuburannya. Dia nanya, malaikat ini kenapa gelap? Karpetmu digulung. Karpetnya apa? Digulung. Ai, kurang ajar, kata dia, dikubur. Pantas jadi gelap kuburan saya ini. Begitu. Ntar saya tuntut siapa itu yang gulung tuh. Patut lapor sama Allah di akhirat. Kata Allah jawab, marbot yang gulung, marbot. Marbot. Itu siap-siap tuh. Yang marbot tuh bakal dituntut dia. Karena dia gulung tuh. Dituntut. Dia yang gulung. Gulung. Siap-siap tuh marbot. Jadi akhirnya marbot dipanggil. Marbot dipanggil. Kata marbot, ya Rob, bener sih. Yang gulung saya. Bener itu ya Rob. Cuman saya disuruh oleh DKM. Oleh DKM. Jadi saya nggak salah. Yang salah DKM. Begitu. Yang salah. Jadi siap-siap DKM dah. Itu gulung karpet dia. Itu begitu dia. DKM dipanggil lagi. Benar? Iya benar. Saya yang nyuruh. Tapi masalahnya saya disuruh juga oleh RW. RW dia. Suruh gulung. Ini belum benar nih. Kudunya jangan karpet doang yang digulung. Ubin juga takut nempel juga. Didongkelin juga ubinnya. Kudunya begitu. Namanya juga zaman rada-rada. Karpet disalahin. Salah juga kagak tuh karpet. Disalahin. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Ini mata nih disuruh lihat-lihat. Fungsinya mata untuk memandang-mandang keajaiban ciptaan Allah. Pandang. Pandang. Biar enak. Pandang. Saya mau nanya nih. Belajar ilmu mandang. Kalau ini bisa, saya yakin semua teman-teman al-abrar diberi subur oleh Allah. Asal bisa mandang. Saudara lihat belakang. Lihat belakang matanya. Ada apa tuh di belakang saudara? Lihat belakang. Lihat dulu, ada apa? Ada apa? Ada jam. Tuh, itu yang menyebabkan kita jadi sengsara. Masa tembok gede begitu nggak kelihatan? Yang kelihatan cuman jam. Itu namanya salah menggunakan mata. Ini corona, jangan corona doang yang dipandang, itu yang jadi stres. Toh sampai malam ini juga kita masih hidup. Hidup enggak? Alhamdulillah. Sehat enggak? Sehat, alhamdulillah. Masih makan enggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Batagor? Tuh sih bukan orang susah. Kenapa ini enggak dipandang nih? Nikmat-nikmat dari Allah nih, biar kita jangan ngeluh mulu. Begitu. Gara-gara lihatnya jam doang, ini jadi ngeluh. Jangan kita lihat masalah doang. Lihat dong kebaikan Allah yang banyak. Sehingga kita hatinya lebar. Ini dengan mata nih memandang itu. Begitu. Biar lebar hati kita. Jangan mandang satu doang. Jadi yang banyak tuh dipandang, enak hidup. Kalau mandang satu doang, puyeng hidup kita. Capek. Maka semuanya harus dipandang. Biar lebar hati kita. Kata orang Jawa, biar jembar. Biar luas. Maka mata kita disuruh memandang sana sini. Udah di badan kita aja udah cukup bulu ketek. Dijepit-jepit. Hidup masa kita bebaslah, walaupun katanya dikurung-kurung, enggak juga, cuman di masjid doang yang dikurung, tempat pemancingan membuka dari awal juga, bener enggak? Tuh begitu.
buka juga, jadi biasa aja. 3, fungsi mata untuk memandang-mandang alam keajaiban Allah. 4, mata diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang tersirat yang Allah taburkan di jagat raya. Ambil nih, segala yang di jagat raya ini adalah soalan-soalan. Dunia ini universitas, dunia ini madrasah. Problem kehidupan, soal-soal, kita harus mengambil ibrah, pelajaran dari apa saja. Ambil pelajaran biar tenang hidup kita. No cicak. Cicak tahu nggak cicak? Punya sayap nggak? Enggak. Makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap nggak? Punya. Tuh cicak nggak punya sayap, ngejar-ngejar nyamuk susah. Tapi sampai detik ini hidup, dia yakin ada Allah yang ngasih makan dia. Tuh cicak, masa kita ada tangan, ada kaki, ada ijazah, biar kata SMA umpamanya, ada punya kontrakan biar kata berapa biji. Cicak nggak punya kontrakan, tenang aja. Masa kita bingung, ini nggak ngambil pelajaran. Maka mata kita ini dikasih untuk mengambil pelajaran, biar tenang hidup kita. Kalau mau dipusingin mau masalah mulu hidup kita, masalah mulu. Maka mata kita ini diberikan untuk memandang yang indah-indah. Pandanglah seperti pelangi tanpa memprotes. Kenapa tidak ada warna coklat, warna kesukaan gue? Enggak indah, gara-gara protes. Gitu. Kalau tidak protes sama Allah, indah. Jangan sampai kena masalah baru kita paham tentang keindahan alam ciptaan Allah. Saya menutup kajian kita. Ada cerita menarik. Zaman dulu ada musafir, jalan-jalan, lalu dia duduk di pohon beringin karena panas siang. Duduk di bawah pohon beringin, istirahat siang. Dia lihat pohon beringin gede banget. Ini tiang Masjid Al-Abrar masih kecil, dia gede. Gede banget tuh pohon. Cuman buahnya kecil. Kecil buah beringin tuh, segini doang nih, kecil. Ini kagak pantas ini. Pohon segede gini, buahnya segini, seupil. Ini enggak pas sama pohonnya. Ini kagak bener ini Tuhan. Tuh, protes. Kagak bener. Dia nunduk ke bawah, ada pohon semangka. Pohonnya kecil, semangka. Buahnya gede, segede pala. Ini tambah kagak bener lagi. Pohon kecil kayak begini, buahnya gede, segede pala, malah lebih gede lagi. Yang bener juga beringin, pohonnya gede, buahnya segede semangka, baru bener. Yang namanya itu semangka, buahnya segede buah beringin kecil-kecil, itu baru bener. Ini kagak bener nih. Dia dikasih oleh Allah ilmu, jatuh buah beringin di hidungnya, peletuk aja, aduh, habis adu, alhamdulillah, untung aja buah beringin kecil. Coba kalau segede buah semangka, modar gue. Emang Allah hebat. Jangan ketemu Allah hebat sesudah diuji dulu, jangan. Kita harus memandang, ambil pelajaran dari semuanya, ambil pelajaran. Ini hidup, ambil pelajaran.